Assalamualaikum, hai. Selamat datang buat kalian yang baru kenal dengan channel ini. Aku pastiin kalian bakalan betah di sini karena Zelmira akan menyediakan berbagai informasi yang menarik buat kalian. Jiku no ibasho wo tokutei suru. Dororo sendiri merupakan manga karya Osamu Tezuka yang dirilis tahun 1967 serta diadaptasi menjadi anime pada tahun 1969. Selain itu, manga ini juga diadaptasi menjadi film live action pada tahun 2007 dan video game untuk konsol PlayStation 2. Saat ini, produksi serial anime ini dikerjakan oleh MAPPA dan Tezuka Production. Anime Dororo sendiri berkisah mengenai seorang anak yang dikorbankan ayahnya demi kekuasaan. Daigo Kagemitsu, ayah dari Hyakimaru, meminta pertolongan pada 48 iblis untuk memberikannya kekuatan demi menguasai seluruh wilayah di Jepang. Akan tetapi, ada sebuah syarat yang harus terpenuhi oleh Daigo Kagemitsu, yakni sebuah tumbal. Maka ia mengorbankan anaknya sendiri. Hyakimaru pun lahir tanpa 48 anggota tubuhnya, dibuang ke sungai dan ditemukan oleh Jukai, seorang dokter yang mampu membuat anggota tubuh buatan. Namun, kemanapun Hyakimaru berada, akan selalu ada iblis yang menginginkan nyawanya. Petualangan penuh darah pun dimulai. Namun, di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang pencuri cilik bernama Dororo, yang nantinya akan membantu dirinya dalam setiap perjalanannya. Singkatnya, anime Dororo menawarkan sebuah petualangan yang seru dibalut dengan pertarungan sengit antara iblis dan manusia. Hello. You haven't changed a bit, my old friend. We have so much catching up to do. Dan di urutan keempat ada Claymore, atau dalam bahasa Jepangnya Kuraimoa. Adalah sebuah seri manga Jepang yang memiliki tema fantasi yang gelap dan kejam. Manga ini dikarangi oleh Norihiro Yagi untuk majalah Monthly Shonen Jump. Memiliki cerita tentang keberadaan manusia yang diteror oleh sesosok monster yang bernama Yoma. Tidak hanya diteror saja, Yoma juga memangsa para manusia sebagai makanan mereka, dan juga para Yoma ini bisa menyamar menjadi manusia yang telah mereka makan dengan penampilan dan tingkah laku yang sama persis, sampai tidak dapat dibedakan dengan manusia yang aslinya. Sensor Yoki. If I had my choice, I alone would destroy you. But you have brought this on. Vinland Saga adalah sebuah seri manga bertema sejarah asal Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Makoto Yukimura. Manga ini dimuat berseri dalam majalah Weekly Shonen Magazine terbitan Kodansha. Vinland Saga sendiri mengambil latar belakang samudra di wilayah Inggris pada penghujung milenium pertama, tepatnya pada era 987. Dalam episode pembukaannya, dalam animenya ditampilkan seorang kesatria yang belakangan diketahui bernama Thor, yang dengan gagahnya membantai sekitar satu peleton pasukan lawan.
Ia nyaris tak terkalahkan hingga seorang musuh berhasil menyeretnya ke lautan. Alih-alih tewas, Thor justru memalsukan kematiannya dan melarikan diri. Sekitar 17 tahun berselang, Thor diceritakan telah membangun rumah tangga yang tentram bersama istrinya Helga dan kedua anaknya Ylva dan Thorfinn. Di suatu pedesaan di negeri Islandia, di tempat ini, ia tak lagi memikirkan soal peperangan dan beban moral yang dirasakan selepas menghabisi nyawa manusia. Suatu ketika, tibalah Floki, mantan rekannya yang meminta Thor untuk turut serta menginvasi Inggris bersama pasukan kerajaan Denmark. Meski demikian, Thorfinn, putranya Thor, ingin mengikuti jejak ayahnya. Ia awalnya hanya ditampilkan sebagai seorang bocah polos yang antusias terhadap cerita pamannya tentang sebuah daratan subur, hijau, hangat, dan bebas dari peperangan bernama Finland. Tanah ini mungkin akan menjadi tujuan akhir dari sial ini. Dalam proses menuju Finland, Thorfinn harus mengalami masa-masa penuh kesakitan dan terjebak dalam pusara konflik antara bangsa Inggris dan Denmark. 戦士としててめえを決闘で破ることだけが俺の望みだ。次の勝負がてめえの最後だ。チャンスだ。人類の怒りが体現されたように見えたから。Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin merupakan manga yang diilustrasikan oleh Hajime Isayama. Memiliki cerita tentang umat manusia yang dibantai sejak berabad-abad yang lalu hingga hampir punah oleh makhluk mengerikan menyerupai manusia yang disebut Titan. Hal ini memaksa manusia bersembunyi dan diam dalam ketakutan di balik tembok konsentris yang sangat tinggi dan besar. Manusia yang tersisa dari ancaman kepunahan mulai menjalankan berbagai hal demi kelangsungan hidupnya dalam penghalang pertahanan agar keberadaannya tidak terdeteksi oleh Titan. Hal ini berhasil membuat mereka terjaga dari kontak dengan Titan selama 100 tahun. Namun, apakah upaya itu berhasil? Tidak. Upaya dan ketenangan mereka berakhir ketika Titan kolosal menembus tembok luar pertahanan pertama yang seharusnya tidak tertembus. Sejak saat itu, ketakutan baru pun muncul. Titan kolosal membuka jalan bagi Titan lainnya untuk masuk dan menyerang manusia. Kota dan benteng pertahanan yang runtuh menimbulkan kepanikan yang luar biasa hebat. Pada saat itu, Eren Yeager yang masih anak-anak melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana seorang Titan memangsa ibunya hingga tewas. Sementara ayahnya menghilang entah kemana. Sejak saat itu pula ia berjanji pada dirinya sendiri akan melakukan segala cara untuk membalas dendam. Eren kemudian mendaftar di sebuah akademi militer dan beberapa tahun setelahnya berhasil menjadi lulusan terbaik. Karena tekad balas dendam akan kematian ibunya begitu kuat, Eren lantas bergabung dengan sebuah pasukan pemburu Titan yang dikenal dengan sebutan Survey Corps.ジークの居場所を特定する。Berserk merupakan manga yang ditulis dan diilustrasikan oleh Kentaro Miura. Memiliki cerita tentang Guts, seorang mercenari yang tergolong terkenal karena berhasil membunuh seorang kesatria terkenal bernama Bazuso. Karena hal itu, ia berhasil menarik perhatian Griffith, seorang komander atau pemimpin dari grup bernama Band of the Hawk. Ia sempat menawarkan Guts untuk bergabung dan bekerja di bawah komandonya. Namun Guts menolak. Akhirnya Griffith menantang Guts, di mana yang kalah harus bersumpah setia sampai mati terhadap sang pemenang. Dalam pertarungannya sengit tersebut, Griffith berhasil mengalahkan Guts. Dan mau tidak mau, Guts harus menuruti segala perintah yang Griffith berikan. Dalam kepemimpinannya, kelompok Band of the Hawk memperoleh kemenangan dari setiap pertempurannya dan membuat kelompok tersebut terkenal di seluruh kerajaan. Yang dari awalnya memiliki tentara yang sedikit, Band of the Hawk mulai berkembang dan memiliki ratusan bahkan ribuan tentara yang setia terhadap Griffith, termasuk Guts. Griffith dianggap sebagai seorang pria yang dipercaya untuk membawa masa depan yang cerah bagi mereka semua.
Sekian dulu video dari Zelmira. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar ya.